Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Bapak, Ibu, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, berbahagia rasanya di subuh hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita sama-sama di rumah Allah. Setelah kita melakukan salat subuh secara berjamaah, kita sejenak duduk sama-sama, ingin sama-sama menambah wawasan dan ilmu pemahaman kita tentang rukun Islam yang ketiga, yakni perintah menunaikan ibadah salat. Dalam Al-Quran, salat dan zakat itu berbarengan. Kalau Allah menyebut salat, diikuti dengan kalimat zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini dua paket yang tak terpisahkan. Nanti kita akan coba angkat. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, saya mohon maaf pada Bapak Ibu, karena saya diberi tempat duduk agak tinggi dan tidak semestinya. Ya, saya bukan siapa-siapa. Ya, cuma karena saya diberi amanah saja, jadi saya harus menempati tempat ini. Ya, tempat hati kecil saya sebenarnya nggak enak. Ya, kenapa harus? Semestinya bagusnya kita duduk sama-sama. Yang kedua, maaf protokol, saya akan ralat sedikit. Memang saya Ketua Basnas Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau selama 12 tahun. Tapi sekarang saya sudah mantan. Sudah 2 tahun saya tinggalkan karena peraturan undang-undang tidak membolehkan lagi lebih dari 2 periode. Jadi bukan Basarnas ya, Basnas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita relax saja, tidak usah terlalu tegang. Karena yang kita bicarakan ini adalah kewajiban. Kewajiban dan diletakkan oleh Allah sebagai rukun di dalam agama. Jadi betul-betul memang kita harus serius. Kalau sudah rukun dalam agama, berarti ada kaitannya dengan keselamatan, ada kaitannya dengan hukuman. Sebagaimana sholat, perintah untuk selamat dunia akhirat, tidak melakukannya ada sanksi hukumnya. Zakat juga demikian. Jadi kalau yang sudah diwajibkan melakukan zakat lalu tidak dilakukan, ada sanksi hukum agamanya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Jadi memang kita harus serius mempelajarinya. Ada ayat yang saya bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim. Ambil sebahagian kecil harta mereka itu. Pemerintah Indonesia
menerjemahkan sebagian kecil itu adalah 2,5%. Kalau zakat harta, kalau zakat fitrah sesuai dengan apa yang dilakukan para mazahib. Kalau mazhab Syafi'i sesuai dengan utul balad. Utul balad itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau diartikan bahasa Indonesia, makanan pokok, sumber makanan pokok. Kalau di Indonesia rata-rata sumber makanan pokoknya orang adalah dari sumber beras. Kalau daerah Papua sumber makanan pokoknya saudara kita di sana adalah sagu. Kalau di Arab sumber makanan pokoknya mereka adalah kurma. Ya. Beda negara beda-beda penerjemahannya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita harus sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini menjadi masalah. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi, Nabi berzakat kurma. Gimana caranya? Apakah kita harus impor dulu kurma dari mana untuk kita zakati? Tidak mungkin. Makanya ulama kita memberi yang namanya zakat fitrah khususnya adalah dari sumber makanan pokok kita. Utul balad namanya. Ternyata di Indonesia disepakatilah para ulama. Oh, kalau begitu di Indonesia rata-rata zakat fitrah kita adalah dari sumber beras. Nah, beras ini baru berpecah pendapat. Imam Syafi'i menerjemahkan yang namanya zakat fitrah itu di zaman Nabi itu kalau diambil sebesar apa yang dapat diambil dari tangan, jadi kurma itu dibagi ini berapa masuk di tangan kita, nah itulah zakatnya sebesar itu. Tapi orang Indonesia dengan orang Arab ukuran tangannya beda. Pastilah kalau diambil segitu mungkin ada 1 kilo, bisa lebih. Iya. Nah, jadi dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia, kalau diukur semua itu adalah 2,5 kilo. Itu pun diterjemahkan lagi, ada mengatakan 2,6 kilo. Jadi lebih sedikit. Ada mengatakan 2,7 kilo, macam-macam. Iya. Tapi kebanyakan menerjemahkan tetap 2,5 kilo beras. Dan itu tidak berubah sampai hari ini. Nah, baru sekitar 5 tahunan ya muncul pendapat baru dari mazhab Hanafi, Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah itu sebenarnya kalau diukur adalah 3,8. Iya, bukan 2,5 kilo tapi 3,8. Iya, berarti lebih tinggi nilainya. Nah, sekarang mana mau diambil? Kalau Imam Syafi'i dari dulu, orang tua kita dulu, ulama kita dulu tetap mengatakan 2,5 kilo. Iya. Kemudian setelah itu baru muncul apa boleh pakai duit aja. Nah, itu. Sebenarnya ini apa namanya bahasan lama, Pak. Ya, ada yang mengatakan enggak harus kutul balad, makanan pokok berarti harus beras. Ada yang mengatakan enggak harus apa namanya harganya saja, uangnya saja. Ya. Jadi kalau harganya sekarang 1.500, 15.000 1 liter 1 kilo, berarti 2,5 kilo ya sekitar 45.000. Ya. Ada lagi mengatakan, nah kalau Anda mau pakai uang, tak pakai beras, jangan pakai ukuran Imam Syafi'i. Ambil ukurannya Abu Hanifah yang 3,8 kilo. Itu yang dihargai dengan harga uang. Nah, itu berarti naiklah lebih tinggi sekitar 60.000 atau 70.000. Nah, semuanya itu benar ya. Semuanya itu benar. Karena ini pendapat ulama kita. Nah, sekarang kita mau berzakat tahun ini sesuai dengan kemampuan kita. Boleh lebih dari itu, jangan kurang dari harga
2,5. Itu aja. Silahkan niatkan lebih, ya. Apalagi kalau harga beras sekarang, saya lihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Batam melalui Basnas sekarang, saya lihat yang paling rendah itu harganya adalah 12.000, ya. Kemudian ada 13.000, 15.000, ada sampai 20.000. Ya, tergantung nilai beras yang kita makan. Tapi yang namanya memberi di jalan Allah, kalau kita biasa makan di restoran, ya, rata-rata harga berasnya mungkin yang 15.000 1 kilo, ya untuk diberikan di jalan Allah jangan di bawahnya itu. Ya minimal memang 15.000 atau bisa 20.000, karena ini sekali setahun, Pak. Iya. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, kenapa sih agama kita menyuruh kita berzakat fitrah setiap tahun? Ada nggak pengaruhnya dalam jiwa seseorang? Iya. Sebagaimana sholat kita kerjakan, kan kita melaksanakan perintah itu karena memang habis sholat itu ada daya tariknya, memberi rasa ketenangan, kenikmatan. Nah, zakat apa? Iya. Nah, saya bilang gini, Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Karena fitrah itu kan, fitri itu adalah kan diri, Pak. Iya. Kenapa jiwa ini harus dizakati? Kan maknanya begitu. Kenapa jiwa ini harus dizakati? Ternyata kajian para ahli kita mengatakan, oh ternyata setelah tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin, masuk bulan Syawal dan seterusnya sampai Sya'ban, itu 11 bulan lamanya kita hidup, makan, minum. Kalau kita makan di rumah barangkali bisa jamin 99,9% itu halal. Tapi selama 11 bulan itu, apa enggak pernah kita ada teman mengundang kita? Apakah enggak pernah ada saudara kita mengundang ke restoran kah, ke gedung-gedung kah, makan bersama di sana? Disajikan makanan begitu banyak, tinggal kita milih ambil satu-satu. Pernahkah di hati kita bertanya-tanya, makanan yang sebesar ini halal apa haram nih? Sumbernya dari mana? Gak usah ditanya, ada 10 macam makanan, satu aja kita ambil sebagai sampelnya. Ayam, goreng ayam, kita ambil lah. Di hati muncul pertanyaan, ayam ini siapa yang motong? Sumpah ayam ini saya makan, yang memotong itu bukan orang Islam. Tidak baca bismillah pula. Berarti hakikatnya ayam ini adalah bangkai. Belum lagi sapinya, belum lagi makanan yang lain. Begitu sudah numpuk di piring kita, kita makan aja semuanya. Habis malah tambah lagi. Padahal kullu nabatin, semuanya daging yang tumbuh di dalam diri seseorang, man nabata ala haramin fannaru aula bih. Siapa yang memberi kesempatan, membiarkan daging tumbuh di dalam jiwanya dari sumber yang haram untuk membersihkan nanti itu, an-naru aula bih, neraka jahanam yang pantas, yang lebih. Manusia tidak mampu. Nah, itulah sebabnya, karena Allah sudah tahu, Rasulullah sudah tahu, pasti manusia semuanya kalau sudah seperti itu kajiannya, mereka tidak ada yang bisa berbuat lagi. Karena kita sudah makan nih, masuk semua ternyata ada haram. Begitu masuk di dalam menjadi haram, tumbuh jadi daging dari darah. Tak ada yang bisa menghilangkan sumber itu, semuanya kecuali bukan jilatan api neraka. Di luar kemampuan kita. Nah, disitulah
kebijakan Allah kepada kita hambanya, udahlah, nggak usah pikirkan itu. Begitu nanti bulan Ramadan, tebus semua itu dengan sumber makananmu, lalu kau keluarkan zakat fitrahmu 2,5%, maka kembalilah di dalam itu semua jadi fitrah, bersih lagi. Karena kalau kita pikirkan, Pak, nggak bisa, karena itu sudah luar kemampuan kita. Udah dari darah, udah menjadi darah kok, sudah menjadi daging kok, udah bercampur dari sumber yang halal dan yang haram. Tebus semua itu dengan membayar zakat fitrah di setiap tahunnya di bulan Ramadan. Insya Allah kamu akan kembali sehat, kembali bersih lagi. Olehnya itulah sebabnya sehingga masalah zakat ini diatur dalam bentuk ada petugas yang namanya amil. Sebagaimana Rasulullah mempraktekannya. Nabi memungut zakatnya, sahabatnya itu dia utus dulu amil-amil yang sudah dilatih, dia pergi ke rumah, door to door ambil zakatnya orang. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak Ustadz, ada beda nggak? Kalau kita berzakat langsung kepada orang yang bisa menerima zakat, ataukah kami tunggu dulu amil yang datang, atau kami yang datang ke amil, ke masjid? Nah, inilah yang perlu kita kaji bersama. Kalau hanya menanyakan beda nggak pahalanya, pasti beda. Contoh Pak, kalau kita langsung ke amil, datang bapak ibu, ketemu amil di sini, duduklah sang amil, lalu bapak serahkan zakat fitrah. Pak amil zakat, ini zakat fitrah saya sendiri. Atau ada yang datang, ini punya saya, anak saya, suami saya. Berapa orang Bu? Bertiga. Iya. Baik. Dihitunglah berapa liter nih, berapa kilo nih? 7,5 kilo karena bertiga. Iya. Begitu amil sudah tahu nama ibu siapa, nama anaknya siapa, nama bapaknya siapa, udah disampaikan semua. Mulailah kata amil, bapak ibu, ayo kita berdoa sama-sama kepada Allah, ijab kabul tentang masalah ini. Maka angkatlah dua tangannya, lalu sang amil mengatakan, aminkan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkatnya saja. Ajarakallahu fima a'taita wa barakahu fima a'taita wa ja'alakallahu lahu tahura. Ya Allah, terimakanlah zakat fitrahnya yang 3 orang tadi itu yang disebut namanya. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat apa yang Bapak Ibu keluarkan. Wa barakahu fima a'taita. Semoga Allah memberkahi harta yang masih dimiliki. Wa ja'alakallahu lahu tahura. Semoga Allah menjadikan Bapak Ibu sekeluarga menjadi hamba yang suci, bersih lahir dan batin, dunia sampai di akhirat nanti. Kata yang berzakat, amin, amin ya rabbal alamin. Itu masih bisa ditambah doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan nikmat surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka. Masya Allah. Kalau diterjemahkan Pak Amil itu, orang yang berzakat itu hatinya lembut, nikmat. Nah, cuma agak saya kritik juga amil-amil ini. Mudah-mudahan di sini tidak. Ada amil juga. Berapa zakatnya Pak? Oh, ini zakat fitrah ya. Zakat mal juga boleh. Berapa zakat hartanya Pak? Uang saya, taruhlah umpamanya 100 juta. Uangnya, zakatnya 2,5% berarti 2,5 juta. Oh, panjang doa. Begitu orang berzakat fitrah 1 orang cuma beras 2,5 kilo dikasih di situ, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya Bu. Maaf
teman-temanku sama Amil. Orang berzakat itu satu orang, sedikit atau besar, itu sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan pilih kasih. Yang uangnya banyak, doanya panjang, diterjemahkan lagi dengan ucapan yang sangat hati yang luluh. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak. Tapi yang sedikit lalu kita cuekin saja apa adanya sekarang. Ambil seperti itu, yakin nanti Anda akan ditanya oleh Allah. Orang ini sudah datang untuk melaksanakan rukun Islamnya yang ketiga. Kenapa Anda sepelekan? Anda sebagai amil itu wakilnya Allah yang ditampakkan di muka bumi. Makanya jadi amil Pak, teman-teman saya. Jadi amil itu Nabi pernah mengatakan, hai ada sahabat yang saya sudah latih jadi amil, tugasmu itu al-amil kal-ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baiti. Amil zakat fitrah atau zakat mal, kalau sudah dilantik, sudah melaksanakan tugasnya, ternyata ada yang gugur, sakitkah dia atau matikah dia dalam melaksanakan tugas itu? Kata Nabi apa? Yang gugur, yang mati itu persis sama dengan sahabatku yang gugur di medan perang bersama saya. Matinya mati apa? Syahid. Coba. Karena melaksanakan tugas untuk menyelamatkan orang yang tadinya tidak pernah mengeluarkan haknya, kewajibannya, haknya fakir miskin, gara-gara amillah sehingga orang itu alhamdulillah selamat dari azab Allah karena dia sudah keluarkan kewajibannya. Dan gara-gara amillah fakir miskin selama ini tidak pernah mendapatkan haknya. Ternyata begitu ada amillah yang membagikan haknya kepada mereka semua. Masya Allah. Menyelamatkan orang kaya dari azab api neraka, menyelamatkan fakir miskin supaya hidupnya makin sejahtera. Ini kadang-kadang Adinda ya, yang jadi amil sudah dilantik, jangan punya penampilan aduh kayaknya. Ditanya di mana kerja? Apa sekarang kerjanya? Saya Pak baru dilantik jadi amil. Amil seolah dianggap itu pekerjaan hina. Ya Allah, memang duniawinya tidak seberapa, tapi di sisi Allah itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi bahagia. Cuma jadi ambil yang benaran, jangan cuma kerjaannya nunggu di masjid datang orang, tidak bisa kayak gitu Pak. Contoh jadi amil di lingkungan masjid kita ini, Anda sudah punya catatan enggak? Siapa yang berhak menerima zakat? Coba. Nabi pernah berpesan kepada sahabatnya, hai sahabat yang satu jadi amil, jangan coba-coba ambil zakatnya orang sebelum kamu tahu siapa yang mau menerima zakatnya. Jadi dahulukan dulu mustahik catatannya, baru diumumkan di masjid. Mulai malam ini kita sudah harus mengumpulkan zakat Bapak Ibu semua, karena catatan orang yang berhak menerima sudah ada di tangan kami. Itulah amil yang pas. Jangan didahulukan, dibedakan, justru diumumkan besok kita umum zakat fitrah, zakat mal. Begitu ditanya siapa yang mengambil Pak, siapa yang menerima nanti? Nantilah kita cari Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Tak seperti itu perintah Rasulullah tentang zakat. Ya. Kalau sampai nanti dipungul zakatnya orang sudah ratusan juta, ternyata pakai mising semua, sudah pulang di kampungnya, nggak ada lagi di sini. Siapa yang bertanggung jawab zakatnya orang? Apa amil yang bagi-bagi bersama? Bahaya Pak. Ya. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60, ingat pembagian zakat tidak lebih daripada 8 golongan. Iya. Yang bisa hanya mentafsirkan setiap golongan itu sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Ya, tapi lebih daripada itu, jangankan para amil, para ulama mazhab 4 ini tidak ada yang berani menambah satu asnaf lagi atau mengurangi.
Kalau ternyata di kampung kita 8 golongan ini yang ada cuma 4, ya itulah golongan 4-nya. Kalau yang 4 tidak ada ya nafikan, tak usah dipikirkan. Tapi kalau 8 itu ada semua, ya alhamdulillah. Tinggal musyawarah, golongan pertama berapa dikasih, golongan kedua dan sampai golongan 8 berapa, sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Nah, itu namanya pembagian zakat dan kondisi sebagai ahli yang sudah diamanahkan. Jadi jangan terlalu aktif di belakang meja. Pak Amil itu bekerja. Amilun itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, bekerja. Bekerja apa? Yaitu tadi memungut zakat, memelihara zakat, menjaga zakat, dan menyalurkan zakat. Ya. Itu kerjanya Amil. Jadi kalau ada yang sudah dilantik, cuma namanya saja nempel di situ, tidak boleh berhak menerima pembagian, Pak. Jangan terlalu Pak Ketua umpamanya, tidak boleh lah, Bapak ini sudah namanya ada, harus dikasih. Kerja enggak? Enggak. Tidak boleh diberi, Pak. Iya. Karena katanya kalimatnya saja amilun, bekerja, bekerja. Kalau tidak bekerja, mana bisa lah. Iya. Cuma tingkat pekerjaannya di situlah mungkin ada bekerja, dia hanya memeriksa semua catatan-catatan, itu juga sudah bekerja, Pak. Nah, ada satu karena sudah tua, tinggal di RT ini ada sekian namanya, ini namanya, coba yang mudah-mudah ke sana. Nah, itu sudah bekerja namanya, Pak. Jangan pula nanti dipaksa semua harus turun ke lapangan, enggak, beda-beda porsinya masing-masing. Karena Nabi juga begitu. Di Madinah, kalau musim dingin, yang turun ke lapangan itu Pak anak-anak muda. Karena Nabi sudah tahu ya namanya orang tua itu kasihan kalau di dingin, hujan-hujan, dingin di Mekah lagi bisa sampai 1 derajat dinginnya. Jadi yang orang tua itu kasihan tinggal di rumah. Begitu nanti musim panas, nah mulai anak muda tidak ada yang keluar, para orang tua itu yang keluar. Ya. Jadi ada porsi pembagian tugas sesuai dengan kondisi alam. Iya. Nah, barangkali kita juga seperti itu. Itu zakat fitrah. Ya. Nah, sekarang zakat mal. Cara zakat mal ini agak-agak apa ya? Ngeri-ngeri sedap kata orang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya duit, Pak. Ya, yang namanya isi kantong itu kalau mau dikeluarin, waduh, mikirnya banyak sekali. Tapi baiklah, zakat fitrah di kota Mekah memang sudah turun ayatnya sesuai dengan ayat yang turun di Mekah. Apa itu perintah Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Iya, itu surah Al-Bayyinah. Ayat 5 tak salah. Itu ayat turun di Mekah. Berarti sudah ada perintah memungut zakat di Mekah. Tapi zakat apa, Pak? Zakat fitrah. Zakat mal belum. Begitu Nabi pindah di Madinah tahun 8, ada mengatakan tahun 8 Hijriah, karena perintah berzakat di Mekah Madinah itu 2 Hijriah, perintah memungut zakat secara administrasi yang benar itu baru pada tahun 8 Hijriah. Sebagaimana asbab nuzulnya tentang surah At-Taubah ayat 80, ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu turun pada tahun 8 Hijriah. Ada mengatakan 9 Hijriah, ya, sekitar itu. Ya. Kenapa? Karena kondisi di Mekah dulu yang dicari Rasulullah bagaimana orang akidahnya benar. Ya, jadi kalau ada orang kaya yang masuk Islam, diambil zakatnya langsung dikasihkan yang fakir miskin yang baru masuk Islam. Ya, supaya mereka terjaga akidahnya. Jangan dia nanti lari lagi dari Islam gara-gara
untuk makan tidak ada. Nah, tapi begitu Nabi sudah pindah di Madinah, masyarakat, sahabat-sahabat Nabi yang masuk di Islam di Mekah, di Madinah itu sudah kelihatannya tingkat ekonominya sudah agak-agak bagus. Ya, apalagi yang banyak orang Madinah masuk Islam, Al-Ansar itu adalah orang-orang yang punya nilai ekonomi yang bagus. Nah, mulailah di situ diperintahkan memungut zakat harta. Zakat harta sebenarnya tidak terlalu banyak perbahasan, cuma ada syaratnya, Pak. Kalau zakat harta baru dipungut menjadi muzaki zakat harta kalau penghasilan nisab, ya nisab itu penghasilannya adalah seharga 85 gram emas. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, dari mana sumbernya Pak Ustaz langsung dipatok 85 gram emas? Ada hadis Nabi mengatakan, hai sahabatku, in kana laka 20 dinaran wa hala alaihi al-haul fa alaihi nisfu dinar. Di antara kalian, hai para sahabat, siapa yang memiliki 20 dinar? Dinar itu adalah sumbernya mata uang emas. 20 dinar, kalau Anda sudah memilikinya selama 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Setengah dinar itu dari 20, kalau dipresentasikan pas 2,5%. Nah, mencari sumber dinar di zaman Nabi itu tidak ada lagi. Kecuali yang ada di Museum Inggris di London. Nah, di situ ada. Jadi Bapak Profesor Dr. Yusuf Karlawi dari Mesir bersama dengan profesor yang lain dari 7 negara, mereka mencari dinar itu masih ada enggak. Dia sampai di Eropa, masuk ke di London. London itu memiliki museum logam yang sangat tua di dunia. Masuk ke dalam, mencari dinar di zaman Nabi, ketemu. Iya. Begitu dia ketemu, langsung dia minta izin ditimbang. 1 dinar itu beratnya berapa sih? Karena itu emas, Pak. Ternyata beratnya 4,25 gram. Berarti Nabi mengatakan siapa yang memiliki 20 dinar wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, maka 4,25 kali 20 persis 85 gram. Nah, kalau sudah menemukan 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, sekarang emas 85 gram itu kita alihkan lagi dalam bentuk rupiah. Berapa sebenarnya harga emas sekarang di PT Antam Jakarta? Sebelum Ramadan kemarin saya dengarkan itu sekitar 1.045.000 per gram. Kita bulatkan aja lah 1 juta. Iya. Kalau 1 juta 1 gram berarti kali 85 gram berarti 85 juta penghasilan orang selama 1 tahun. Berarti 85 juta kalau kita orang gajian, ya, coba dibagi 12 bulan. Kira-kira berapa penghasilan 1 bulan itu? Berapa coba? Yang matematikanya dulu berapa? 85 juta dibagi 12 bulan. Kita mau lihat ini penghasilan orang gajian. Berapa dia gajinya? 7 jutaan. Nah, berarti Bapak Ibu yang gajian, kalau sudah gajinya 7 juta ke atas, udah mulai wajib menghitung 2,5%, keluarkan setiap bulannya. Tapi kalau mengeluarkan setiap bulan Ramadan, ya kali 12 bulan. 7 juta, umpamanya kita bulatkan aja 7 juta kali 12 bulan. Nah, baru kali 2,5%. Itulah. Ini bukan zakat gaji, Pak, ya. Zakat penghasilan. Ada orang penghasilannya 1 bulan, gajinya cuma 3 juta. Tapi penghasilannya bisa dapat 10 juta. Kenapa? Ya memang gajinya cuma 3 juta, tapi sewa rumahnya 1 bulan berapa. Dia jualan-jualan juga, hasilnya 1 bulan berapa. Mungkin ada juga penghasilan yang lain yang disewa-sewakan di mana, ya. Itu dikumpulkan semua penghasilan kita, baru dikali 2,5%. Itu setiap bulan.
Tapi kalau kita susah setiap bulannya, kita kumpulkan jadi 12 bulan, 1 tahun. Nah, barulah kita keluarkan 2,5%. Nah, itu kalau zakat mal. Ternyata 1 tahunnya itu dikumpulkan semua penghasilan dari berbagai sumber yang halal. Nah, ini Pak, garis bawah itu halal Pak ya. Jangan pula nanti mau dicoba-coba dikumpulkan juga yang tidak haram, tidak bisa ya. Tidak ada tempatnya zakat yang namanya penghasilan yang tidak halal. Ternyata kita cuma dapat selama 12 bulan itu cuma 80 juta. Tidak sampai seharga emas 85 gram. Berarti kita tidak wajib zakat. Iya, tidak. Karena penghasilan kita tidak sampai target. Iya. Tapi jangan pula di hatinya setelah dihitung lalu mengatakan, alhamdulillah tahun ini saya tidak wajib zakat. Wah, salah Pak. Justru kita merenung, ya Allah, kok tahun ini saya tidak dapat menunaikan rukun Islam yang ketiga tentang zakat harta. Ya Allah, tolong tahun depan jangan sampai seperti ini lagi. Berarti kita rezeki diberikan Allah tidak berkembang, tidak meningkat. Padahal kita mencari rezeki ini bukan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi amal kepada orang lain. Iya. Jadi jangan kita menganggap bahwa sudah ada rezeki untuk makan, sudah selesai kita. Enggak Pak, itu lemah pikiran kita. Iya. Yang hebat itu adalah kita mencari rezeki banyak, alhamdulillah bisa berzakat dan bisa menolong orang lain. Itu yang hebat. Kalau hanya sekedar kita hidup dunia untuk menyelesaikan kepentingan pribadi kita, jangankan kayak kita manusia, binatang pun bisa. Coba lihat kata Nabi, Anda lihat itu burung, di pagi-pagi dia, sebelum dia sholat subuh, dia udah terbang dalam keadaan perut kosong. Sore menjelang maghrib udah pulang kembali ke tempatnya dengan perut yang kenyang. Apakah kita juga mau seperti itu? Setiap hari kita cari harta, dapat hanya sekedar untuk makan, tidur, setelah itu besok berangkat lagi kita. Salah. Allah sudah bilang, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kau tidak gunakan pikiranmu, akalmu, cari yang lebih, yang sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan kepada orang lain, bantu orang lain. Itu cara hidup. Kenapa? Karena kalau ada orang sering membantu sesamanya, di akhirat, hadis kursi ini Pak, Allah langsung ngomong sama malaikatnya, hei malaikatku, ainal mutabadiluna li jalali. Mana hamba-hambaku yang di dunia itu waktu hidupnya dia selalu punya kepedulian terhadap sesamanya. Cari mereka itu. Udilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Saya sudah siapkan naungan yang tidak ada bisa masuk di naungan itu kecuali hanya mereka selalu membantu saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqati. Setiap orang nanti yang pernah berbagi kepada sesamanya, baik dalam bentuk zakat, infak dan sedekah, saya akan menaungi dia bersama diriku disebabkan karena sedekahnya, zakatnya. Tak ada Nabi pernah mengatakan, siapa yang pernah salat bersama aku nanti saya tidak ada itu Pak. Siapa naik haji umrah bersama aku nanti saya tidak ada itu. Yang ada hanya Nabi mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqati. Setiap orang dari umatku yang selalu punya kepedulian terhadap sesamanya, dia nanti akan mendapatkan naungan di akhirat bersama. Coba. Jadi yang kita pikirkan sekarang, punya nggak gairah ingin berbagi kepada orang? Berbagi itu bukan terbatas dengan materi Pak, pikiran berbagi, iya, keilmuan berbagi. Apalagi dalam bentuk materi juga, Masya Allah, zakatnya berlimpah, sedekahnya berlimpah, termasuk masjid dibangun. Wah, bahagialah orang seperti itu.
Ada tanya jawab nanti. Yang terakhir, karena ada ibu-ibu di belakang. Ini khusus untuk ibu-ibu ini. Ibu kena juga zakat. Zakat fitrah jelas, ya tidak ada orang lolos dari zakat fitrah kalau sempat bernapas di bulan Ramadan. Ingat itu. Semua umat Islam yang bernapas di bulan Ramadan. Kita kemarin masuk Ramadan hari apa? Selasa ya. Ada orang mati pas habis sholat maghrib hari Selasa itu sudah masuk Ramadan itu. Nah, kena zakat fitrah dia. Siapa yang bayarkan? Ahli warisnya. Ya. Pas nanti hari raya, pas hari raya hari ini, baru kita mau pergi hari raya, ada anak lahir. Iya, anak lahir dia. Karena masih dia sekitar apa? Sebelum khatib naik mimbar, lahir dia. Kena zakat fitrah dia. Kenapa suruh nongol dia? Semestinya dia kasih tahu, jangan keluar dulu, nanti kita sudah sholat Idul Fitri baru nongol. Ternyata nongol dia. Terpaksa dibayarkan zakat fitrahnya. Ya. Nah, ibu yang punya emas, hati-hati. Ya. Kalau emas Jawa enggak apa-apa, enggak usah dizakati ya. Biar beratnya 1 kuintal pun enggak usah khawatir, enggak pernah kena zakat itu. Emas ini, ibu, datang iparnya Rasulullah yang namanya Asma. Begitu datang di adiknya, kan Asma itu dengan Aisyah kakak beradik. Datanglah ke Aisyah. Lewat Rasulullah, lihat bera di tangannya. Lalu panggil Aisyah. Aisyah di sini. Asma itu apa yang di tangannya itu? Dia lihat. Oh, gelangnya. Digelangnya ya Rasulullah. Langsung dia bilang, kasih tahu dia, udah dizakat apa belum? Nah, Asma, kata Nabi, yang di tanganmu itu udah dizakat belum? Kata Asma, belum ya Rasulullah. Itu sudah sarana neraka jahanam, sudah bisa menggantikan panasnya. Kenapa artinya? Dia sudah wajib kena zakat. Betapa banyak wanita datang sama Rasulullah, ada yang mengatakan ada kalungnya, ditanyakan, sudah pantas kalungmu itu akan menggantikan azab api neraka. Artinya apa? Kalau kamu tidak zakati, maka sudah pantas neraka, api neraka bisa meleleh di leher. Jadi kalau ibu memiliki emas di rumah, ya, ternyata emas itu hanya 50 gram. Berapa itu kalau dipakai? Telinga 2. Muat nggak kalau 10 gram satu? Terlalu berat kan Bu? Ya mungkin 55 lah. Berarti 10. Di sini 20 dan 30. Cincin kiri kanan 10, sudah 40. Di mana lagi tuh? Di tangan ini 55, 55, 50. Nah, kalau cuma 50 halal, tak perlu dizakati. Kayak itu pakaian. Tapi kalau sudah lebih 50, lebihnya itu dizakati setiap tahun. Karena itu sudah bukan pakaian namanya. Sudah, apalagi kalau sampai 50, 70 gram dipakai semua di situ, itu sudah emas berjalan namanya. Iya. Tapi kalau masih 50 gram, disepakati ulama Indonesia dengan Malaysia, malah Malaysia agak longgar sedikit, 52 gram boleh pakai. Memakainya artinya emas itu macam-macam bentuknya, tapi nanti diganti-ganti. Pesta minggu ini saya pakai ini, pesta minggu ini saya pakai ini. Jadi memang tidak dipakai semua, tapi itu dibeli memang untuk pakaian aja, bukan untuk niat dagang. Iya, bukan untuk kalau nanti emas naik aku jual lagi dan beli lagi yang lainnya, enggak. Tapi kalau sudah melebihi 50 gram, maka lebihnya itu selalu dihitung setiap tahunnya berapa harganya,
kalau lebihnya 10 gram umpamanya, maka tahun ini tanyakan di toko berapa harga emas 1 gram. Kalau dia mengatakan 1 juta, maka 20 gram, mana itu 20 juta harus dikeluarkan zakatnya. Dikumpulkan dengan harta penghasilan yang lain. Begitu juga yang namanya permata yang berlian, ya semuanya al-huli, kata Nabi al-huli itu juga kena zakatnya. Ya. Nah, kalau ibu mau bebas dari api neraka, ya. Kalau tidak mau bebas dari azab api neraka, ya apa boleh buatlah. Karena pasti nanti akan ditanya di sana semua. Ini Allah pertanyaannya sudah tahu nggak Bu? Itu Allah sudah beberkan pertanyaannya sekarang. Apa kata Allah? Tsumma latus alunna yauma izin anin na'im. Apa artinya? Kemudian nanti di akhirat kita ketemu semua yang saya pernah beri rezeki, lalu dia tidak berzakat, itu kan semua nikmat bagi kamu kan. Nah sekarang kita ketemu, saya akan tanya satu-satu. Ibu, tahu kemarin dapat berapa emas, berapa gram? 100 ya Allah. Udah dizakat atau belum? Nah, matilah kita. Nah, Bapak kemarin dapat uang berapa banyak? 200 juta. Udah dizakat atau belum? Nah, betul. Begitu sayangnya Allah sama kita, pertanyaan itu sudah dikeluarkan Pak, supaya kita jangan tersiksa sendiri di sana. Iya, seandainya Allah tidak keluarkan pertanyaannya sekarang, oke kita bisa bermain. Nah, salah Allah lah. Kenapa tidak dari dulu kasih tahu saya? Tapi Allah sudah keluarkan pertanyaannya, jadi kita mau kemana? Cuma harta itu kan rumusnya 4 Pak. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang nyuruh berzakat siapa? Allah. Yang tahu jumlahnya rezeki yang diberikan siapa? Allah. Kalau Bapak mati, kembali kepada siapa? Ke Allah juga. Jadi 4 ini tidak boleh kita. Udah jelas. Yang suruh berzakat dia, yang memberi rezeki dizakati dia, yang tahu jumlahnya pemberiannya juga dia. Kalau kita mati, kembali lagi sama dia. Begitu sampai di depan dia, mulailah muncul pertanyaan. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Saya tanyakan tentang nikmat yang kau dapatkan waktu hidup di dunia. Nah sekarang beberkan semua nikmat apa? Sekalipun kita tidak sampaikan nama, Allah sudah tahu kan ada yang memberi. Ayo, mari kita sadar semua. Mudah-mudahan dengan kita berzakat, hidup kita jadi berkah, harta kita makin berlimpah, sehingga kesejahteraan kita makin meningkat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu, perhatiannya Masya Allah. Bahagia rasanya di subuh hari ini kita sama-sama mendengarkan tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita buka sesi tanya jawab yang pertama sama kita lihat ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sini akan ada tunai maaf dan bagaimana dengan saya yang saya jika ini adalah saya tidak akan kepada Bapak Ibu saya suami. Coba diulang lagi Pak. Terakhir. Ya. Ya. Zakat. Oh, wakaf. Ya, ya. Ya. Beliau pada dia ingin wakaf tunai tapi ingin dihadiahkan kepada orang tuanya. Kak, baik. Bagaimana itu? Baik. Baik, terima kasih Bapak. Wakaf itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi
antara zakat dengan wakaf, sampai hari ini saya sering tanyakan kepada Bapak Profesor manapun. Saya tanya, ada nggak jaminan dari Nabi, hadis Nabi, kalau orang sudah berzakat begitu banyak keluarkan jamin masuk surga? Katanya, belum kita temukan. Tapi justru wakaf, hukumnya sunnah, ada kalimat surga dari Rasulullah. Contoh Pak, Bapak yang sudah umrah atau haji, kalau Bapak pergi ke Masjid Quba di Madinah, di situ kan sebelum kita masuk Masjid Quba, di situ ada tempat parkir mobil besar-besar itu, termasuk mobil yang kita tumpangi. Kita diparkir mobil kita di situ, baru kita turun, baru masuk Masjid Quba. Tahu nggak Pak? Tempat parkir itu dulunya adalah kurma. Iya, kebun kurmanya Abu Talha, sahabat Nabi, ahli tanah di Madinah, banyak tanahnya di Madinah. Kata Abu Talha, dulu waktu kurma di sini banyak, Nabi habis sholat asar, dia pergi masuk dalam ke kebun kurma itu. Nabi dengan saya pernah makan kurma dan minum air zam-zam di tempat itu. Nah, begitu turun ayat surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, Anda belum bisa mendapatkan kebajikan yang sesungguhnya di sisi Allah, kebajikan yang sempurna di sisi Allah, sebelum kamu berani mau memberikan hartamu yang paling kau cintai di jalan Allah. Itulah wakaf. Nah, begitu ayat itu turun, langsung Abu Talha datang ke Nabi, ya Rasulullah, dengan ayat ini, itu kurma saya di depan masjid Rasulullah, sekarang saya mau serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana Talha? Kata Nabi, itu ya Rasulullah yang kita pernah. Oke, kita turun lihat sana. Begitu sampai di situ, Nabi melihat buah kurma itu merah semua. Lalu Nabi mengatakan, bahin, falahul jannah. Masya Allah. Bagaimana ya kita kalau apa namanya semangat itu langsung kita, ya Allah, Masya Allah. Apa kata Nabi? Yang punya pemilik ini, yang diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, saya sebagai Rasulullah bersaksi bahwa yang punya nanti akan masuk surga. Itu wakaf. Tapi Nabi tak pernah kedengaran, siapa yang berzakat ini 1 miliar, saya jaminannya masuk surga. Gak ada. Kenapa Pak? Karena kita khawatir zakatnya 1 miliar, uangnya mungkin 1 triliun. Disembunyikan yang lain, tidak jelas. Ya, karena nggak diaudit. Karena sekarang sudah harus ada audit. Semua orang kaya itu harus diaudit hartanya. Setelah ditemukan baru betul nggak 2,5% yang dikeluarkan. Tapi karena wakaf ini adalah sunnah muakkadah, tidak ada perintah wajib, tapi betul-betul hati nuraninya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kata Nabi, ini orang sudah penghuni surga. Alhamdulillah. Saya juga menghimbau kepada kita semua Pak, janganlah meninggal sebelum ada wakafnya. Sekarang sedikit. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Kata Jabir apa? Lam yakun min ahadin min ashabi Rasulullah dzumaqdira illa qad waqaf. Aku tidak menemukan sahabat Nabi yang punya harta pasti dia berwakaf sebelum meninggal. Termasuk istrinya. Rasulullah sendiri wakafnya apa Pak? Yang Bapak lihat sekarang adalah Masjid Quba dengan Masjid Madinah Al-Munawwarah, masjid besar itu. Kemudian ada hadis yang lain, masih ada 7 kebun kurma Nabi wakafkan sebelum dia meninggal dunia. Jadi menandakan bahwa yang punya harta janganlah meninggal sebelum ada niat berwakaf. Kalau si berimpak biasa itu Pak, pemanya masjid ini atau ada tempat masjid yang lain, langsung saja
bawa uangnya di sana atau bawa dalam bentuk materi, silahkan. Langsung katakan kepada panitia pembangunan, ketua masjid, pembangunan musala atau masjid dan sekolah, ini harta saya niatkan wakafkan di tempat ini, tolong digunakan. Kenapa Pak? Wakaf itu mengalir pahalanya tiada akhir sampai hari akhir. Seperti bapak-bapak yang pernah membangun masjid ini, ya, selama masjid ini Bapak sudah ada di kuburan, semua orang yang masuk sholat ini, sujud di tempat ini, Bapak selalu mendapatkan income pahala dikirimkan oleh Allah sampai di kuburan kita. Di akhirat nanti apalagi Pak. Maka itu sebabnya saya sampaikan, tolong Bapak jangan meninggal sebelum ada wakafnya, sekalipun sedikit. Jadi kalau dalam bentuk pembangunan, tolong diniatkan wakaf. Karena wakaf itu tidak bisa diniatkan dalam bentuk hal yang berlaku sementara. Pokoknya Bapak beli nasi bungkus hari ini, saya niat wakafkan 100 bungkus hari ini. Tidak bisa, karena itu tidak tahan lama Pak. Yang boleh diniatkan wakaf adalah yang tahan lama. Makanya rata-rata wakafnya orang adalah dalam bentuk tanah, kuburan, dan bangunan. Nah itu Pak. Ada orang berwakaf, ini ya sementara lah untuk makan 1 hari, selesai, tidak diterima. Itu hanya infak dan sedekah saja. Iya. Itu Pak. Silakan. Yang menerima pahalanya kan Allah Pak, bukan manusia yang merusak bangunan itu, bukan. Ya. Silahkan aja, tahun 10 tahun 20 tahun akan datang ini dirubah lagi supaya lebih cantik, tetap aja pahalanya sudah ada semua sama Allah. Ya, bukan ke manusia yang memilih. Yang penting nawaitunya yang pertama orang. Iya. Ya, langsung Pak. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi yang menerima yang berhak menerima itu ada beberapa kelompok 8. Iya Pak. Jadi apa saja namanya itu bisa yang berhak menerima. Iya. Dan yang kedua saya terima apa itu Ibnu Sabir dan apa itu pisah lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya sampaikan bahwa semuanya kita, kalau Anda bisa melihat tentang 8 asnaf yang menerima zakat itu, surah At-Taubah ayat 60. Pertama fakir. Fakir itu beda dengan miskin. Yang kedua miskin, ya. Kemudian yang ketiga amil, ya. Fakir miskin kalau kita di Indonesia dijadikan satu, fakir miskin kan gitu Pak. Ternyata orang Arab itu beda. Fakir dan miskin beda. Kalau fakir itu gini, kalau rata-rata penghasilannya orang kebutuhannya per hari itu adalah 100.000 umpamanya, dari makannya, minumnya 100.000 satu hari, ternyata fakir miskin ini hanya mampu mendapatkan separuh ke bawah. Maksimal bisa dapat dia hanya 50.000. Itu fakir itu Pak. Tapi kalau miskin enggak, kebutuhan orang adalah 100.000, dia sudah naik bisa nabi sampai 80.000, 90.000, maksimal 100.000. Itu masih miskin itu. Nah itu. Jadi begitu caranya menghitung secara pendapatan. Nah cuma nanti penalarannya lapangan beda-beda lagi. Fakir miskin itu tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya tempat tetap, tidak punya rumah, tidak punya itu. Kalau fakir miskin tidak punya pekerjaan tetap, tapi rumahnya sudah ada. Warisan dari orang tuanya dulu. Nah, itu miskin Pak. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga baru amil. Jadi amil itu berhak menerima Pak. Ya. Nanti kalau ada jadi amil ternyata dia orang kaya, kasih dia tetap. Pesulap dikasih mengatakan udahlah saya sudah terima, saya berikan kembali, ya silahkan dibagikan kepada fakir miskin. Nah itu boleh. Ya. Karena jangankan Rasulullah dulu waktu menugaskan Umar bin Khattab, "Hei Umar, waktu musim panas, termasuk Abu Bakar, kamu sekarang saya lantik jadi amil, pergi sekarang cari zakat di masyarakat." Pergilah mereka, begitu pulang sebelum maghrib, lalu distor kepada Nabi, lalu mengatakan Nabi, oh ya begini ini. Nah sebentar jangan kemana-mana dulu, lalu bagi, nah kamu
bagianmu ini Umar, bagianmu ini Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, saya melakukan pekerjaan ini betul-betul karena Allah dan Rasulnya, saya tak pernah meminta. Apa kata Nabi? Iya, tapi pekerjaanmu itu Allah dan Rasulnya menilai dengan baik, maka ini hadiahmu untuk kamu. Lalu Umar mengatakan, oke ya Rasulullah, kalau begitu saya terima, tapi saya kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Oh bagus. Jadi nanti kalau ada yang bapak yang kaya menerima, silahkan ini aja. Tapi kalau memang tidak mau dibawa ke rumahnya, masih banyak orang yang memerlukan, kasihkan aja. Nah, itu yang ketiga, amil. Kemudian apa lagi? Wa mu'allafati qulubuhum, orang yang masuk Islam. Biasanya banyak orang masuk Islam itu kan dikucilkan sama keluarganya. Nah, boleh dapat zakat dia, zakat fitrah, zakat mal boleh. Kemudian firriqab, hamba sahaya. Nampaknya hamba sahaya ini di Batam tidak ada, Pak. Tidak ditemukan. Ada dulu di negara Arab sana, ya. Apalagi riqab, hamba sahaya, udah. Apalagi gharim, orang berutang, Pak. Nah, ini orang berutang makanan pokok. Pemanya dia lapor, Pak Amil, saya ada utang beras di sana, di warung sana, ada supermi, ada apa diambil. Oh ya, Amil wajib datang ke sana membayarkan utangnya. Bapak jangan pulang nanti, Pak Amil, ada utang nih, apa? Di dealer sana mobil saya belum lunas. Masih ada utang saya 20 juta. Tolonglah, saya kan gharim nih. Nah, orang seperti itu tidak kena. Ya, karena itu utang kekayaan namanya, Pak. Utang kekayaan tidak boleh dipotong zakat, tak bisa menerima zakat. Itu namanya gharim. Apalagi fisabilillah. Ah, ini yang banyak terjemahannya, Pak. Di zaman Nabi fisabilillah cuma satu, adalah orang yang pergi berperang. Makanya orang yang pergi berperang, anaknya, istrinya semua dikasih zakat. Karena suaminya nggak bisa mencari nafkah, karena dipakai Rasulullah untuk sama-sama berperang. Itu fisabilillah. Nah, sekarang fisabilillah banyak terjemahannya, termasuk ustadz-ustadz yang ngajar ya di TPQ. Semestinya gajinya adalah 5 juta per bulan, tapi cuma dapat 100 juta, 2 juta. Ah, itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Boleh diberi zakat. Ataukah termasuk orang yang menjaga masjid, ya, mulai dari imamnya sampai apa namanya? Marbotnya dan sebagainya. Kalau memang penghasilannya tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka boleh diberikan zakat. Iya, sekalipun dia kaya. Kecuali kalau sudah diberi nanti dikembalikan, nah, tidak ada masalah. Iya, karena itu adalah perjuangan agama. Iya, termasuk dakwah. Ada ustaz mau pergi dakwah ke pulau-pulau sana, tidak ada transport, boleh diberi dana zakat supaya dakwah di pulau-pulau di sana bisa tercapai. Ya, nah itu Pak. Itu namanya fisabilillah. Banyak terjemahannya. Membangun masjid juga fisabilillah kok. Boleh dibangun masjid dengan zakat. Cuma kalau zakat bangun masjid, Amil harus survei dulu. Kira-kira yang datang berjamaah di sini banyak fakir miskin atau orang kaya? Nah itu dulu. Ternyata dilihat, oh 50-70% yang berjamaah itu orang miskin. Nah masjidnya kurang bagus, boleh dilapor di Basnas supaya minta bantuan untuk memperbaiki masjid. Tapi setelah Amil mengadakan penelitian, yang banyak berjamaah di situ adalah muzaki yang banyak. 90% adalah orang kaya, haram hukumnya, dana zakat dipakai untuk membangun masjid di situ. Nah, itu adalah penelitiannya seperti itu, Pak. Dan terakhir yang ke-8 adalah ibnus sabil, orang yang sedang ya berjuang di jalan Allah. Apa namanya, termasuk anak yang pergi sekolah di pondok pesantren, orang tuanya tidak mampu membina mengkosinya, boleh diberikan dana zakat. Ada orang datang ke Batam tidak punya harta sama sekali, pengangguran, tidak ada apanya, dia mengenal Islam, boleh dibantu dengan dana zakat. Ini namanya ibnus sabil. Fariidatan min Allah. 8 itu semua adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Sudah? Cukup? Ada sana satu nih. 3:30. Ada Pak? Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya ada pertanyaan lagi terkait dengan masalah zakat harta. Ini kalau
yang penghasilan 85 juta ya punya dalam 1 tahun itu kan sudah diwajibkan kan. Iya. Sekarang saya pertanyakan masalah dana berputar yang punya harta diputarkan, apakah diwajibkan itu dikenakan zakat juga? Iya. Karena itu kalau kita sudah keluarkan untuk zakat itu untuk keuntungan ya itu 25% dalam 1 tahunnya, tapi yang harta yang dana yang diputar untuk buat usaha ini kan ada. Iya. Itu apakah itu kan dikenakan juga untuk zakatnya atau Iya. bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dana yang kita putar karena kita pengusaha nih, iya. Yang dipikirkan 1 tahunnya itu adalah modal awalnya berapa? Punya milik sendiri. Karena biasanya pengusaha itu kan ada patungan nih. Milik kita sendiri di dalam perusahaan itu berapa modal kita masuk? 100 juta. Begitu sampai setahun 100 juta keluarkan zakatnya. Karena itu kekayaan namanya. Ternyata 1 tahun itu 100 juta. Begitu dicoba dihitung semua modal dan keuntungannya sebenarnya 120 juta. 120 juta 2,5%. Karena itu kekayaan. Nah, setelah dipotong semua kebutuhan yang lain. Nah, itu apa kebutuhannya? Ya mungkin ada biayanya pegawainya, biaya administrasi yang lain, kemudian mungkin biaya operasionalnya berapa. Memang kita dapat 120 juta, tapi biaya yang lainnya itu habis juga 40 juta. Tinggal 80 juta. 80 juta itu sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terima kasih. Nah, ini Bapak nih. Mungkin ada lagi satu. Ya. Setelah ini kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Duduk yang telah sedikit adalah saya. Ya. Saya bertanya ini tentang mengangkat harta tadi, karena orang semua Ustaz sholat dan itu sama-sama wajib ya. Kalau nggak sholat maka kalau nggak tahu kalau sholat itu. Jadi saya masih ada keraguan di dalam mengangkat uang ini, Ya. bagaimana dalam mengangkat penghasilan. Saya juga dari informasi tentang kata penghasilan di antara ulama dan pendapat berbeda. Jadi saya ingin tanyakan penjelasan bersama Ustaz. Pertanyaan saya, apakah semua imam baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, semua ulama ini sepakat tentang penghasilan ini? Bagaimana pendapat semua imam ini? Oh, iya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan bagus, ya. Yang namanya rezeki yang diberikan Allah. Kalau kita di kota ini masih mending. Coba lihat perintah Allah dalam Al-Quran tentang masalah zakat. Hai para petani, kata Allah, wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkan zakatmu pada saat kamu panen. Itu aja contohnya. Petani kasihan itu mencari rezeki, hujan kehujanan, matahari terik matahari kepanasan. Begitu dia panen hanya dapat 1.000 kilo. Allah sudah katakan, kalau kamu panen keluarkan bila mana mendapatkan hasil panenmu 653 kilo, wajib keluarkan 10%. Coba Pak, kejam kan? 653 kilo dikeluarkan 10% berarti 60 kilo lebih kan Pak? Kerjanya bukan mudah, menanamnya, memanennya, aduh. Tapi kok bandingkanlah bapak yang di kota, pergi kerja di kantor, masuk kantor AC. Iya,
Begitu gajian berapa satu bulan? Standar Batam, taruhlah umpamanya 5 juta UMK-nya. 5 juta itu satu bulan. Taruhlah kayak petani, panen dia satu bulannya. 5 juta itu kalau beli beras kita kira berapa kilo tuh? Itu kerjanya baru 30 hari. Kalau dijual 1 tahunnya 12 bulan. Berarti 5-60 juta dia dapat. Itu berapa ton dia bisa dapatkan? Cuma dia minta 2,5%, cuma 10%. Coba. Di situ kita berpikir, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalaulah saya jadi petani, inilah nasib saya. Saya ada di Jakarta, ada di Batam, dapat gaji sekian, tak pernah merasa kepanasan, kehujanan, tapi saya dapat malah lebih dari hasil petani. Dan Allah minta cuma 2,5%, bukan 50%, bukan 10%. Nah, disitulah cara mengelolanya. Bukan langsung, mazhab ini bagaimana, mazhab ini tidak ada, bukan itu. Nah, sekarang kalau kita tidak berzakat, apalagi tentang zakat profesi kan Pak, banyak orang bertanya, di zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Iya diakui, memang tidak ada. Tapi kalau zakat profesi tidak diterapkan sekarang, alangkah rancuhnya hukum Islam kita Pak. Yang berpenghasilan besar, tidak dibayar zakatnya karena tidak ada di zaman Nabi. Yang sementara ada di zaman Nabi penghasilannya kecil, tetap aja diminta 10%. Paham maksudnya Bapak? Nah itu, tahu saya terangkan masa ini terlalu panjang waktunya. Nah cuma disitulah kita berpikir, oh memang Allah sangat adil terhadap hambanya. Oke Pak? Baik. Kita kasih kesempatan. Ibu-ibu, ada ibu-ibu angkat tangan? Tidak ada? Ayo. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Masalah zakat mal. Kalau sudah mencapai Bisa. 85 juta itu wajib bayar zakat. Nah, kalau misalnya itu berbentuk barang seperti mobil itu di atas 85 juta harganya, kemudian itu dipakai untuk pergi bekerja, maka itu wajib zakat juga. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak punya rumah di sini, ditempati, ya mungkin harganya sekitar berapa di sini Pak? 500 juta. Tempat di situ, ibu, bapak, anaknya ada di situ. Kalau dijual memang laku 500 juta. Berarti 500 juta itu kena zakat kan? Tapi tidak dizakati, kenapa? Karena ditempati. Nah, rumah ibu tipe 36 di Batu Haji yang disewakan, itu kena zakat. Iya. Pada harganya cuma 200 juta di sana. Tapi menghasilkan, itu di sana sudah kekayaan namanya Pak. Bukan kebutuhan lagi. Semua dalam bentuk kekayaan wajib dizakati. Bapak punya mobil. Mobil itu dipakai dari rumah ke tempat kerja. Tidak pernah dizakati. Biar pakai 10 tahun, 20 tahun, tidak pernah zakat. Baru kena zakat kalau dijual. Begitu laku dia, langsung 2,5%. Ya. Tapi alangkah indahnya beli mobil itu uangnya sudah dizakati dulu, ya, supaya enak pakainya. Ya. Jadi semua dalam bentuk harta kekayaan kena zakat. Semua bentuk harta kebutuhan pokok tak kena zakat, sekalipun mahal harganya. Ibu punya rumah di Sukajadi, 2 miliar harganya, tapi tinggal di sana tidak pernah kena zakat. Tapi rumahnya tipe kanan Batu Haji, tidak ditinggali, itu kena zakat 2,5% setiap tahunnya. Ya, anak makin berkembang nih. Nah, berarti kalau sudah lebih dari 1 sudah bukan kebutuhan lagi, itu sudah kekayaan namanya. Maka lebih dari kebutuhan, maka itu kena zakat setiap tahun. Ya. Ayo silakan Bapak. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas waktu dan izin. Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang rumah, gitu ya. Walaupun satu, katakan tadi kita kan bercerita tentang penghasilan. Ya. Kalau kita bekerja menghasilkan